Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Damai Sejahtera Kekal. Damai sejahtera kekal ada dalam kerajaannya, kerajaan Kristus. Demikianlah nubuat Nabi Yesaya mengenai bayi Kristus Yesus yang kita peringati di setiap Natal. Yesaya 9 ayat 7 menuliskan demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, nubuat tentang damai yang tidak berkesudahan atau kekal dalam kerajaan Mesias ini disampaikan oleh Yesaya 700 sampai 680 sebelum Masehi. Nubuat ini terkait erat dan tak terpisahkan dengan keselamatan kekal oleh Yesus Kristus Sang Mesias. Artinya, yang akan ada dalam kerajaan damai itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesaya sendiri artinya Tuhan adalah keselamatan, sehingga Yesaya disebut sebagai nabi keselamatan. Namun, dalam Alkitab, antara keselamatan dan penghakiman selalu bersama-sama. Ini harus diperhatikan betul. Hal itu menunjukkan jika seseorang tidak mau diselamatkan, maka ia pasti akan dihakimi. Itulah yang dimaksudkan bahwa kerajaan damai itu hanya berlaku bagi orang-orang yang diselamatkan. Jika kita melihat dari realitas kehidupan dan pemerintahan di dunia ini, maka mustahil di dunia ini akan ada kerajaan yang damai kekal. Buktinya, sampai sekarang perang masih terus berkecamuk. Kerukunan juga masih terus diperjuangkan. Artinya, belum ada yang namanya damai, apalagi damai yang kekal. Jadi jelas bahwa Yesaya di sini sedang memberitakan tentang kerajaan surga, kerajaan yang damai kekal. Yesaya sedang menyampaikan berita tentang kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi benar yang Tuhan Yesus sampaikan ketika diinterogasi oleh Pilatus karena dakwaan para pembencinya waktu itu. Demikian yang Tuhan Yesus katakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 18 ayat 36. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan di atas, juga dijelaskan tentang alasan kenapa dalam kerajaan itu, maksudnya kerajaan Kristus, dikuasai damai sejahtera yang permanen, damai sejahtera yang kekal.
Jawabnya, karena Tuhan mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Demikian dikatakan ayat di atas. Saudara, dimanapun dan kapanpun, ketidakadilan hanya akan membuahkan, hanya akan menghasilkan sakit hati, kebencian, dan dendam bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Sehingga pasti tidak ada damai sejahtera. Kita bisa lihat ketika warisan tidak dibagi secara adil, pasti terjadi pertikaian. Bahkan tidak sedikit yang saling membunuh. Banyak demo atas ketidakadilan yang dirasakan, yang mana berakibat kerusuhan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Intinya, ketika ada ketidakadilan, dipastikan tidak akan ada damai sejahtera. Pertanyaannya, adakah seorang raja, pemimpin, atau penguasa di bumi ini yang selalu adil? Jawabnya pasti jelas tidak ada dan tidak akan pernah ada. Ramalan Pujangga Ronggowarsito pun tentang Ratu Adil pasti tidak akan terjadi bila itu menunjuk kepada manusia biasa. Hanya Tuhan Yesus, Sang Raja yang selalu adil dan tidak pernah tidak adil. Tidaklah heran kalau oleh komunitas tertentu ia diberi gelar Imam Mahdi. Demikian juga ketidakbenaran akan membuahkan kekacauan. Dalam ketidakbenaran tidak akan pernah ada yang namanya damai sejahtera. Pertanyaannya, adakah seorang raja, pemimpin, atau penguasa di bumi ini yang tidak pernah salah dan mutlak benar? Jawabnya pasti jelas tidak ada dan tidak akan pernah ada. Alkitab pun berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Hanya Tuhan Yesus yang mutlak benar. Jadi jelas bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Saudara, hanya dalam kerajaan surga yang akan selalu dikuasai oleh damai sejahtera. Hanya Tuhan Yesus, Raja yang mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran mutlak. Hanya orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerahnya yang berhak masuk dan menjadi warga kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari saudara, agar kita bisa mengalami damai sejahtera kekal, agar kita bisa masuk menjadi warga kerajaan surga, kita dengan rela hidup dalam pemerintahannya sejak kita masih di bumi ini. Caranya bagaimana? Ya, kita harus menyingkirkan pemerintahan kita. Ego kita harus tanggalkan. Kita harus hidup dalam kehendak dan tatanannya, seperti doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan itu harus benar-benar kita perjuangkan, bahkan menjadi perjuangan satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.